kau lihat orang yang ini pasti akan meninggal. Dia bilang, kau macam tahu saja. Saya bilang, tidak, betul orang akan meninggal. Tidak tahunya jadilah dia meninggal. Nah, hari ini, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat. Tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan, melalui kesaksian yang diberkati ini, Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton, dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu, dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube, dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Permulaannya, waktu saya dilahirkan dari orang tua yang beragama Muslim dan dibesarkan di lingkungan itu, sampai bahkan karena bapak yang orangnya yang keras, mama yang dulunya orang dari yang beragama Kristen pun mama dibuat sampai pindah sampai menjadi Muslim juga. Itu mama. Sampai akhirnya mama jadi ikut agama bapak Muslim. Sudah pas ini awal mula saya mulai awal mula saya mulai minta maaf Pak. Itu waktu saya umur 10 tahun, saya mulai tinggal dengan bapak tuh. Kita tinggal sama-sama dengan saya punya kakak. Saya setiap kali lihat kakak, ini hari Minggunya ke gereja, tapi hari Jumatnya dia ke masjid. Itu setiap minggu dia begitu terus. Akhirnya bapak marah, bapak pukul dia, dia lari dari rumah. Langsung bapak tegur saya, Saiful, kau jangan membangkang kayak dia. Saya tanya, Pak, kenapa? Sebelum engkau membangkang, saya kirim engkau. Saya tanya, kirim kemana, Pak?
saya dikirim ke Jagebob, tepatnya di Desa Nalkin, SP4. Saya di sana saya belajar mengaji, belajar baca Al-Quran selama 1 tahun sampai saya umur 11 tahun. Saya kembali ke Kodim, dan kebetulan bapak saya kan mantan TNI, mantan tentara, jadi didikannya sangat keras. Saat pulang, saya lihat bapak kelakuannya sudah mulai berbeda. Ini kenapa? Sebenarnya saya bertanya-tanya sendiri, bapak kenapa sebenarnya? Sampai pada saat malam jam 3 tiba-tiba bapak gangguan. Ya, kalau orang bilang sekarang ODGJ, tapi ya bapak langsung tiba-tiba gangguan kejiwaan. Langsung pukul saya, pukul, injak, sampai hampir mati. Akhirnya saya dibuang keluar, saya keluar lari sampai tangan kiri retak. Lari, sembunyi di pos Kambling. Teman-teman datang, "Pul, kita antar kau kah? Antar kau punya mama tua." Saya bilang, "Bolehlah kalau begitu." Mereka antar, tangan di gift, saya punya tangan di gift. Setelah tangan di gift, saya tinggal bersama mereka. Cuman saya rasa tidak sesuai begitu, karena saya sudah digembleng sedemikian rupa selama 1 tahun dengan ajarannya bapak saya, agama Muslim. Sedangkan saya kayak mama tua ini kan agamanya agama Katolik. Jadi saya rasa tidak sesuai. Loh, kenapa saya mesti masuk ke sini? Saya lebih pilih keluar dari mama tua ke rumah. Saya keluar dari mama tua punya rumah. Tidak ada jalan lain, tidak ada rumah lain. Saya lihat nih, karena di depan Kodim situ ada pohon beringin. Orang yang tinggal lama di Kota Merauke pasti tahu posisinya pohon beringin itu di mana. Sudah, saya ambil barang-barang saya taruh di atas pohon beringin. Duduk di atas pohon beringin sendiri, menangis dengan tangan yang digigit itu. Menangis duduk sendiri. Teman-teman mulai ngumpul satu persatu. Sudah, kita duduk ngumpul di situ. Akhirnya kita mulai bikin ada beberapa yang orang Kristen juga. Cuman ada beberapa juga yang agama Islam. Saat itu saya belum terlalu dekat dengan mereka. Sudah, kita duduk bercerita. Tapi ada teman satu, karena dia lihat saya muka murung-murung, dia tanya, "Pul, kok lapar kah?" Nah, saya tanya, "Kenapa jadi?" Dia bilang begini, "Kok agama apa?" Dia tanya saya begitu. Nah, saya bilang, "Saya agama Islam, kenapa jadi?" Dia bilang begini, "Ini bukan maksud menghina ya, tapi saya mau tanya koi, kira-kira Tuhan kasih makan kok tidak?" Saya bilang, "Kok maksud apa?" Jadi saya mau tanya dia supaya dia berikan jawaban yang enak, tapi dia tidak berikan jawaban yang enak. Dia bilang, "Tidak, saya tanya saja." Namanya kita kan masih kecil-kecil, masih umur 11 tahun, jadi bahasanya bahasa anak-anak saja. Dia tanya, "Kebutuhan kasih makan kok tidak?" Saya bilang, kasih makan dong, kenapa jadi?" Ya sudah, dia bilang begini, "Kalau kau kebutuhan kasih makan kau, kenapa kau lapar sekarang? Sekarang kalau kau tidak percaya, kau lihat, satu Tuhan itu ajaib." Maksudnya, kau tahu burung-burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kau yang berharga ini. Dia bilang saya begitu. Saya awalnya tidak sampai kepikiran ke sana, cuman iya, Kang, masa sampai segitunya aku punya Tuhan itu baiknya sampai segitunya. Saya pikir, ini anak ini dia ngelantur ini, ngomongnya ngelantur. Sudah, kita duduk di situ, sementara duduk,
temannya dia bilang, ayo sudah kita turun, kita cari cari makanan, pasti Tuhan kasih, pasti Tuhan pelihara. Sudah dia turun, saya berpikir, saya harus uji, betul tidak dia punya Tuhan kasih makan saya. Saya lapar ini, satu malam ini saya tidak makan. Sudah kita turun, ada satu bapak-bapak yang bilang, adek, kamu dua sini dulu. Saya tanya, ada apa om? Kamu tolong turun, ambilkan om punya burung urip itu, ambilkan om punya burung urip itu, lalu kasih naik ya, nanti om kasih kamu imbalan. Sudah terpaksa turun. Saya bilang, kawan, kau turun saja, saya tangan begini, jadi nanti saya tarik pun naik. Dia turun, dia ambil burung itu, lalu dia kasih ke bapak itu. Setelah bapak itu ambil burungnya, langsung dia bilang, sini, kamu duduk sini. Mari kamu dulu makan dulu. Setelah duduk, makan, langsung dia bilang, betul toh, Tuhan kasih makan kita toh. Saya bilang, kok Tuhan yang kasih makan apa? Ini orang bapak yang kasih makan kita kok. Dia bilang, tidak, kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa makan. Dia bilang begitu. Saya bilang, tidak. Saya masih bilang belum bisa. Tidak sampai ke situ. Sudah. Besoknya lagi, karena lapar, saya jalan tapi saya masih berpikir dengan dia punya kata-kata itu, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi engkau. Saya masih berpikir, tapi karena mungkin dorongan dari Bapak, ajaran dari Bapak itu sangat keras, makanya saya pikir, ini tipu saja, ini hanya tipu saja. Saya coba keluar dari itu. Saya pergi ke dekat gereja Immanuel. Di dekat gereja Immanuel, saya ambil tuh batu, saya lempar gereja Immanuel. Pada saat mereka ibadah, saya lempar, pang. Saat saya lempar, tidak ada yang marah. Saya kembali ke atas pohon beringin, tinggal di atas pohon beringin lagi, duduk. Teman yang itu datang lagi, weh bro, kok lapar kah? Saya bilang, jelas lapar, saya mau makan di mana? Siapa yang mau kasih makan saya? Ayo sudah jalan sudah. Dia bilang begitu, ayo kita jalan. Saya bilang, kemana? Dia bilang, tenang saja, Tuhan pasti pelihara. Kok takut sekali? Dia bilang sebegitu. Jangan takut. Jadi saya bilang, ya sudah, terserah kau saja sudah. Ikut punya mau saja. Sudah, kita jalan sampai ke Pasar Senggol. Mungkin kalau orang Merauke pasti tahu Pasar Senggol. Di Pasar Senggol situ ada gerobak-gerobak bakso yang parkir di pinggir itu. Setiap sisa-sisa makanannya kan mereka buang ke ember. Teman dia bilang, kawan ada makanan. Masa? Masa aku kasih makanan sisa? Saya bilang begitu, masa aku kasih makanan sisa? Dia bilang, kawan, daripada lapar nanti mati, makan. Jadi setiap makanan yang sudah dibuang itu kita makan, hanya untuk bertahan hidup saja. Dia bilang, makan saja, tidak apa-apa, tidak mati. Kita makan, akhirnya besoknya lagi dia tegur saya lagi seperti itu, bahasa yang sama. Dia bilang, Tuhan masih pelihara kita. Kau tidak percaya? Kau coba lebih dekat lagi. Dia bilang saya begitu. Saya bilang, apakah saya harus coba? Sudah, karena dia terus bicara seperti itu, saya ke SD Ermasu. Di situ tempat orang sekolah minggu. Itu minggu keberapa yang saya ke SD Ermasu. Di tempat SD Ermasu itu
saya duduk di SDN masuk sebelum orang-orang sebelum anak-anak sekolah minggu. Saya duduk di bangku paling belakang. Sudah mereka masuk, saya juga gabung di dalam, ikut-ikutan saja, hanya ikut-ikutan saja. Mereka sekolah minggu, setelah itu saya dengar kisah tentang Raja Saul, itu kisah tentang Raja Saul dan kisah tentang Daniel. Itu saya dengar, saya bilang, Tuhannya orang Kristen kok baik sekali. Daniel bisa diluputkan dari mulut singa. Sedangkan Raja Saul itu dia sangat bijak. Saya selalu berpikir begitu. Sudah akhirnya saya mulai berpikir, ini kayaknya teman bicara betul. Saya mulai ikut-ikut itu, ikuti terus. Tapi saya ikuti karena malu. Kemarin ini minggu pertama dapat tanya dari lingkungan mana, saya bingung mau jawab apa karena saya kan masih Muslim. Saya bingung ini jawab apa. Akhirnya sudah saya cuma berdiri di samping jendela saja, lalu perhatikan, dengar saja. Pada saat tangan mulai sembuh, saya main di Kodim, main bola. Pada saat main bola itu, saya difitnah bahwa saya pencuri anjing. Anak umur 11 tahun difitnah pencuri anjing. Oh, itu saya pikiran hari ini saya mati sudah. Saya dapat pukul dari orang. Saya dapat tangkap, dapat ikat di tiang. Baru ikatan itu sangat kuat sampai saya hampir tidak bisa bernapas. Tarik nafas susah. Di dalam hati saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya bukan bilang Allah tolong, tidak, tapi saya bilang Tuhan Yesus tolong. Karena saya sempat berpikir bahwa Tuhan Yesus bisa loloskan Nabi Daniel. Iya. Daniel yang luput dari mulut singa nih. Saya ingat saya itu. Tuhan bisa luputkan dia, kenapa saya tidak bisa diluputkan seperti itu? Saya dapat pukul, saya disiksa di situ. Akhirnya ada om satu yang datang, selamatkan saya. Dia bilang begini, itu anak kecil, masa kau tuduh dia? Sudah langsung dalam hati saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah lepasin. Dari sejak saat itu sudah saya mulai berpegang bahwa Tuhan Yesus tetap tolong saya. Tapi saya masih membangkang, belum mau untuk dibaptis. Itu belum, kesalahannya di situ. Belum mau untuk dibaptis. Saya masih liar istilahnya. Sudah pada saat setelah disiksa itu saya dibawa ke dukun, lalu dukun itu bilang, anak itu sudah dia tipu, dia sudah yang pencuri. Saya mohon di om itu punya kaki, saya bilang, om, sumpah saya tidak tahu pencuri, saya lebih baik minta daripada saya pencuri. Saya bilang begitu. Saya bilang teman-teman di Kodim semuanya tahu saya nakal, tapi saya lebih baik minta daripada saya mencuri. Pada saat itu teman-teman membela saya, dan kebetulan om yang di sebelah rumah juga dia membela saya. Saya dilepaskan, lalu teman-teman bilang begini, sudah full, tidak usah dibalas, biarkan Tuhan yang balas. Saya bilang tidak apa-apa, saya berdoa buat dia saja, buat mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan jalan begini Om dia bisa tahu bahwa sekalipun kita nakal, kita tidak pernah pencuri. Sejak saat itu ada teman ajak saya, kalau boleh saya sebutin nama, tidak usah. Teman ajak saya, dia ajak saya ke gereja katedral. Saat ke gereja katedral, berdoa, dengar firman, cuman jujur saja saya rasa kayak belum masuk sama sekali. Saya keluar lagi, saya tidak terlalu terfokuskan ke situ. Setelah dari gereja katedral, saya mulai ke gereja. Ada teman punya gereja di Jalan Pendidikan sini. Saya di gereja pendidikan situ lagi. Sampai di gereja pendidikan, ini kayak saya tidak bisa kasih saya punya diri untuk dibaptis. Mungkin karena saking kerasnya saya punya bapak punya didikan, sampai di hati itu tidak bisa kasih. Seperti ada penolakan dari hati begitu. Saya keluar lagi dari gereja itu. Setelah keluar dari gereja itu, saya masih tetap duduk saja di ini. Masih tetap saja di pohon beringin. Terus ada kakak satu dia ajak saya, "Pul, kita pancing yuk ke pelabuhan." Saya bilang boleh, kalau mau pancing kita ke pelabuhan aman. Saat kita kembali dia balap, itu di speedometernya saya lihat itu ada 110 km per jam dia punya lari. Saat di simpang air masuk, di situ pas kita dapat lampu merah. Orang yang di sebelah dari depan kita tuh dia lampu hijau. Kita tabrakan pas di simpang lampu merah itu. Pada saat tabrakan, dalam saya punya pemikiran dan saya dengar dari banyak orang, kebanyakan orang yang mati itu orang yang duduk di belakang. Tapi pada saat tabrakan itu, saya cuma sebut satu saja, Tuhan Yesus tolong saya. Bukan saya bilang yang lain-lain tidak, tapi saya bicara Tuhan Yesus tolong saya. Saat tabrakan itu, saya terlempar sekitar 5 meter. Tapi ajaibnya yang lecet cuma mata kaki. Sedangkan kakak laki-laki yang bawa motor ini, dia masuk rumah sakit dan opname. Orang-orang datang menyimpan saya, tapi saya bilang tidak, jangan saya aman. Kakak laki-laki saja. Tolong si kakak laki-laki ini, karena jujur saja saya tidak luka apa-apa. Dianya yang luka, saya tidak apa-apa. Adik betul tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Sudah saat di rumah sakit dokter tanya, adik tidak apa-apa? Saya bilang tidak apa-apa. Yang lecet cuma mata kaki. Nah itu beberapa kejadian yang Tuhan Yesus selamatkan saya. Tapi saya masih, jujur saja saya masih belum kasih hati untuk betul-betul ke Tuhan. Kalau bilang percaya, saya sudah percaya bahwa Tuhan itu menolong saya dalam setiap perjalanan, entah saya dalam mencari makan, bahkan sampai teman-teman saja sampai juluki saya tuh nasi plastik, anak nasi plastik. Karena setiap kali saya datang saya turun dari pohon, teman-teman, nasi plastik kah?
belum kasih nasi plastik buat saya makan. Jadi saya dijuluki anak nasi plastik begitu. Tapi setiap kali dapat nasi plastik itu, saya teman selalu bilang, tapi minta maaf orangnya sudah almarhum, dia selalu bilang itu sudah contoh tangan Tuhan untuk tangan Tuhan yang lewat dia. Tapi saya selalu berpikir bahwa tidak, bukan dia. Saya selalu berpikir begitu. Akhirnya singkat cerita, saya usia 21, usia 21 itu saya karena pergaulan saya perempuan dan saya masuk lembaga. Mungkin itu salah satu teguran untuk saya supaya saya bisa lebih sadar lagi bahwa Tuhan selalu ada di samping saya. Tuhan selalu jaga saya dan Tuhan mau saya dibaptis. Dan Tuhan selamatkan saya. Tuhan sudah selamatkan saya beberapa kali, tapi saya masih membangkang. Tuhan sudah buat mujizat yang besar buat saya, tapi saya masih membangkang. Akhirnya saya ditangkap di dalam sel. Tadi sel itu pada saat masuk sel itu otomatis, itu sudah otomatis. Kalau masuk lembaga pasti perkenalan itu kena pukul dulu. Pada saat masuk lembaga langsung kan tanya, agama apa? Saya jawab, Muslim. Saya bisa mati dapat bunuh di sini. Langsung saya jawab spontan, Kristen. Langsung dia bilang, kakak laki-laki dia bilang begini, engkau Kristen, tahanan baru, mulai dari detik ini tidak boleh alpa dari ibadah. Ini saya punya Alkitab, ini saya punya Madabakti, dan ini saya punya. Kalian harus setiap hari ibadah. Langsung dari situ saya berpikir, mati. Ini yang dimaksud dengan jalan Tuhan untuk saya lebih mengenal Dia. Itu yang saya berpikir di situ. Saya cuman pikir, sudahlah, kalau memang ini jalan untuk saya lebih mengenal Kristus itu seperti apa, saya akan jalani seperti ini, seperti yang Tuhan mau. Untuk tahanan baru itu tidak akan mungkin dapat asimilasi dan tidak akan mungkin dikasih kebebasan untuk keluar. Tapi setelah saya beberapa hari berdoa bersama-sama dengan teman-teman di lapas, saya untuk buka jalan untuk saya baru beberapa hari saja langsung ke lapas panggil saya, Saiful, kamu boleh untuk asimilasi keluar karena kamu sudah kasih latihan anak-anak menari. Masa dalam hati, terima kasih Tuhan Yesus, jalan bagus sekali kayak saya dekat dengan Tuhan ini, kayak macam Tuhan kasih saya jalan mulus begitu saja. Tahanan-tahanan lain tidak bisa keluar, padahal kalau macam tahanan lain dikasih asimilasi keluar berpotensi lari itu pasti ada, itu sudah ada potensi untuk lari ada. Belum tahu jumlah hukumannya berapa, belum tahu vonisnya kena berapa, tapi Tuhan itu baik, dia buat semua yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Saya dikasih asimilasi itu mulai dari saya tahanan. Saya mulai kasih latihan anak-anak, kita latihan di luar masuk ke dalam ibadah keliling kamar-kamar. Pada saat vonis saya cuma minta Tuhan,
Tuhan Yesus, kalau boleh, saya punya hukuman jangan sampai 8 tahun, jangan sampai 9 tahun. Karena saya punya saya punya ancaman hukuman itu 9 tahun 6 bulan. Saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini saya bernasar jika saya punya hukuman di bawah dari 8 tahun, saya akan minta dibaptis. Saat vonis Palu jatuh, Saiful Norman Singgi ditetapkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Saat itu saya duduk dan saya bersyukur, Tuhan terima kasih karena saya dikasih hukuman yang rendah. Dan selama jalani hukuman itu saya dengan asimilasi, jadi saya tidak terlalu rasa berat. Tapi karena saya dengan asimilasi itu saya semakin liar di luar lembaga itu saya minum. Jujur saja saya minum dan saya rusak kembali. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam sel 2. Pada saat masuk ke dalam sel 2, pada saat masuk di sel 2, lalu teman dia tegur, Saiful, kau tidak boleh tidur di depan pintu. Kalau kau tidur di depan pintu, hati-hati, setan bisa langkah koi atau dia naik di koko badan. Saya bilang, oh setan, enggak. Saya ingin lihat setan. Saya bilang begitu, saya ingin lihat setan. Coba mungkin ada setan. Jadi saya ambil Alkitab, saya baca Alkitab dulu, baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, saya tidur di depan pintu. Setelah tidur dalam mimpi itu, saya buka mata. Di dalam mimpi itu saya buka mata, saya di dalam lorong yang panjang sekali. Saya buka pintu, kok gelap, buka pintu gelap, sampai pintu yang terakhir saya lihat ada cahaya dari jauh. Ini cahaya apa? Setelah saya buka pintu, baju putih, saya tidak bisa lihat mukanya. Saya tidak bisa lihat mukanya sama sekali. Sejak saat itu langsung Tuhan pukul saya dengan rotan. Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau tidak setia? Dan nonton ke atas ke mukanya, tidak bisa lihat muka, tidak bisa sama sekali. Terlalu terang sekali lihat ke atas mukanya. Saya tanya, Tuhan, saya tidak setia dalam hal apa? Dipukul lagi. Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau tidak setia? Saya tanya kembali, Tuhan, saya tidak setia dalam hal apa? Dipukul lagi. Sampai ketiga kali baru saya tanya, Tuhan Yesus, ampun, minta ampun. Saya tidak setia dalam hal apa? Tuhan Yesus bilang, sebentar engkau bangun. Setelah engkau bangun, baca Injil Matius pasal 7 dan Injil Markus pasal 7. Ayat 1 sampai dengan selesai. Semuanya ayat 1 sampai dengan selesai. Di situ engkau akan tahu engkau tidak setia dalam hal apa. Saya dalam hati, oh, kalau bilang bangun berarti saat ini saya sedang tidur. Langsung, sontak saya bangun. Sontak bangun, saya lihat, buka di Injil Matius pertama. Saya baca di situ tentang hal berdoa, kalau tidak salah ingat. Hal menghakimi, saya baca di situ. Saya belum paham. Makanya saya tanya-tanya teman-teman. Cuman teman-teman bilang begini, kok kalau tanya pendeta, mungkin pendeta paham. Kalau kau tanya kami, tidak bisa kami kenapa.
kami tidak bisa kasih pencerahan buat gue. Sudah mulai sejak saat itu saya mulai awali saya punya perjalanan cari untuk cari arti dari Injil Matius pasal 7 dan Injil Markus pasal 7. Sudah setelah saya jalani punya hukuman, saya bebas. Saya lupa dengan saya punya nasar itu. Saya punya nasar yang bahwa saya bilang, Tuhan, saya bebas, saya akan dibaptis. Saya lupa dengan saya punya nasar itu. Saya langsung berangkat ke Nabire. Sampai di Nabire, saya pergi ke tempat pendulangan. Dulang emas. Cuma tiba-tiba kok sakit sampai hampir poit lah, hampir mati. Sakit hampir mati. Minta pulang. Sampai di temanku rumah, saya bilang begini, teman, kau bantu saya, saya mau pulang. Saya tidak ada uang. Teman bilang, kau pulang sudah. Kau itu tidak tahu bersyukur, orang sudah bantu sampai ke sini, tapi kau malah bikin malu saya di tempat pendulangan. Sudah saya masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar, pegang Alkitab yang saya masih bawa dari dalam penjara sampai dengan saat ini, saya masih pegang. Saya pegang Alkitab dan di situ saya mulai ingat saya punya nasar bahwa saya harus dibaptis. Dan jujur saja saya orangnya tidak tahu berdoa apa-apa. Saya tidak tahu doa yang bagus itu yang bagaimana, doa yang baik itu seperti apa. Akhirnya saya buka Alkitab, saya baca di situ doa Bapa kami. Dan di situ terbukti bahwa doa Bapa kami itu dia memang melengkapi segala hal yang kita minta. Saya bilang, Tuhan, saya mau berangkat hari ini. Saya tidak ada uang tiket, saya mau ikut kapal, ikut pelarian saja, entah mau diturunkan di pelabuhan mana, tidak apa-apa, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi setelah saya turun dari kapal ini, saya ke rumah sakit dan saya tetap mau dibaptis. Dan saya tidak punya alasan lagi untuk menolak lagi. Tidak punya alasan lagi untuk menolak Tuhan Yesus lagi. Saya tetap mau dibaptis. Saya bilang seperti itu. Saya ikuti doa Bapa kami. Setelah ikuti doa Bapa kami dari Alkitab, lalu saya dengan keyakinan penuh tanpa ada uang 1.000 pun di dalam saku, saya pikul tas, saya langsung keluar. Saya begitu langkah keluar, ada ibu satu. Dia orang Nabire, orang asli Nabire. Dia bilang, saya, anak, tolong Kak. Saya tanya, tolong apa ibu? Tolong angkatkan babi ini ke kandangnya. Saya angkat itu babi. Saya taruh di kandang. Setelah taruh di kandang, aduh anak, terima kasih. Ibu dia peluk saya. Dia bilang, anak, ini mama punya sedikit saja, mama tidak kasih banyak. Saya buka tangan, saya lihat, Tuhan Yesus terima kasih, 250.000. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya tertolong. Saya tidak akan mati di dalam kapal, saya tidak akan mati lapar. Saya simpan itu 250.000. Ada teman punya rumah, teman orang Manado. Saya bilang, teman, kau bisa bantu saya kah? Saya tidak ada uang taksi dari sini. Kalau uang tiket ini kayaknya dapat, ini 250 ini dapat ini. Bisa nih untuk beli tiket. Dia bilang, oh ya sudah, kau sabar dulu. Sudah, teman itu dia bantu saya. Teman, saya tidak punya banyak, tapi saya punya 500.000 saja. Dia bantu saya 500.000 lagi. Dia bilang, saya begini lagi.
kau tunggu ya di sini, sebentar saja, nanti saya akan bantu kau lagi. Saya bilang, sudah kau, sudah 750 nih, sudah lebih dari cukup. Dia bilang, sudah sabar saja. Saya coba tanya kakak perempuan, siapa tahu kakak perempuan mungkin dia bisa bantu kau ya, Kak. Sudah, saya bilang kawan, sudah, saya cukup ini, cukup. Kita naik ojek dari situ, karena di Nabire itu taksi agak susah, jadi kita naik ojek saja. Saya naik ojek itu sampai di rumah sakit, ada suster satu, namanya Maria, suster Maria. Dia panggil saya begini, Ade sini dulu. Saya dalam hati, ini orang kenal tidak, saya tidak kenal siapa dia, tapi kok dia panggil saya. Dia tanya saya, Ade mau kemana? Dia tanya saya begitu. Ade mau kemana? Saya bilang, tante saya mau pulang. Saya mau pulang ke Jayapura. Dia bilang, oh ya sudah, kau tunggu ya. Tunggu. Ya, kenapa tante? Sudah, tunggu saja. Tante ada perlu sama gue. Tante dia cabut amplop, dia kasih ke saya. Kasih ke saya. Saya pas buka amplop, saya lihat 1.250.000. Saya bingung. Saya mau jawab apa? Bingung, langsung saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Yang saya berdoa, Tuhan tolong tuntun saya untuk jalan di supaya saya bisa baptis, itu saja, tidak lebih. Tapi Tuhan berkati saya lebih besar sekali. Itu yang saya, wow, saya harus dibaptis dan saya harus ikuti jalan ini, jalan yang dimana saya sudah buka sendiri dan saya sendiri yang mau dari dia. Saya harus jalan. Setelah itu kan tadi bilang, pakai ini untuk kue dari tante. Saya cuma bisa bilang, tante terima kasih tante sudah bantu saya. Saya beli tiket, saya naik ke atas kapal. Pada saat saya naik ke atas kapal itu langsung saya duduk, saya ucap syukur dan saya berterima kasih bahwa Tuhan memang benar-benar topang tangan untuk saya, tapi saya yang selalu membangkang kepada Tuhan. Memang anak yang terlalu membangkang sekali. Akhirnya tanggal 4 bulan September tahun 2004 kalau tidak salah, saya minta dibaptis. Saat saya dibaptis, jujur saja saya masih awam. Saya tidak tahu tentang pembaptisan dan tentang pengukuhan iman dan tentang, pokoknya yang selebihnya saya tidak tahu. Setelah dibaptis keluar dari air sudah langsung hilang begitu saja. Karena hilang begitu saja dan tidak terlalu perhatikan dengan yang orang-orang biasa bilang, kau harus ke gereja, kau harus pengukuhan iman, kau harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya tidak seperti itu. Pokoknya saya sudah berpikir bahwa saya sudah selesaikan, saya punya nasar, saya sudah dibaptis, sudah. Tapi semakin ke sini saya macam tidak habis-habisnya kena celaka terus. Saya kecelakaan di depan, kecelakaan saya bawa motor balap. Saya pada saat kecelakaan, tapi sama lata yang sama saja, saya selalu sebut Tuhan Yesus tolong dan selamat juga, Tuhan Yesus tolong dan selamat juga. Dan yang terakhir tahun 2000 kemarin, tahun 2000 lagi, tahun 2020 kemarin saya tabrak tiang listrik di sini dengan mobil. Itu pun masih selamat. Akhirnya saya mulai sadar bahwa ini saya harus cari Tuhan.
sebelum terlambat dan sebelum semuanya terjadi lebih fatal lagi. Karena setiap kali saya mesti celaka. Karena tidak ada saya punya kesadaran diri untuk cari Tuhan dan tidak ada kesadaran diri untuk dibentuk dalam ini, dalam iman kembali. Sampai akhirnya saya lihat beberapa kesaksian dari setiap kesaksian. Pertama saya ikuti Miracle TV, saya ikuti yang lain-lain juga. Saya baca ini, dengar kesaksian. Pada saat saya mau betul-betul bertobat, barang dari Bapak kan dulu jadi pada saat saya mau betul-betul bertobat, saya mulai lihat-lihat itu. Saya mulai lihat-lihat roh-roh yang orang yang 3 hari sebelum dia meninggal, saya sudah bisa lihat dia. Macam orang 3 hari sebelum meninggal begitu. Saya sudah bilang, nih, kau lihat orang yang ini pasti akan meninggal. Dia bilang, aku macam tahu saja. Saya bilang, tidak, betul orang akan meninggal. Tidak tahunya jadilah dia meninggal. 3 harinya lagi berikut. Pokoknya ada setiap orang yang mau meninggal saja, pasti saya sudah tahu duluan. Akhirnya saya ikuti Pak Dautoni. Pak Dautoni bilang itu semuanya kehidupan, harus ada doa pelepasan. Aduh, saya minta doa pelepasan ke siapa? Akhirnya saya hubungi ke sana kemari, tidak dapat. Akhirnya saya lihat kesaksian di Miracle TV dan saya minta bahwa Pak, saya minta untuk bersaksi. Awalnya tidak tahunya saya punya kakak kandung, saya punya mama juga semuanya kena serangan dari barang yang Bapak tanam di saya. Saya punya mama itu kena serangan itu, dia hidungnya berdarah, darah dan nanah keluar dari hidung. Itu mama darah dengan nanah keluar dari hidung. Sedangkan saya punya kakak kandung sendiri, dia langsung gangguan kejiwaan, dan dia kemarin masuk ke RSJ Jayapura, RSJHB. Sudah, akhirnya saya minta buat mama dilayani juga di Jayapura untuk mama bawa pelepasan, dan mama harus terima Tuhan Yesus kembali. Saya sudah tegur mama bahwa mama punya yang lama kasih tinggal sudah, mama kembali ke Tuhan Yesus, mama harus percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saya bilang mama begitu. Akhirnya mama ambil keputusan lepaskan mama punya agama yang Bapak ajarkan. Mama terima Tuhan Yesus, dan mama sampai saat ini masih di rumahnya Ibu Pendeta dan dilayani doa pelepasan. Dan Ibu Ria mungkin terima kasih banyak sudah layani saya, dan minta maaf mungkin karena saya serangan-serangan itu masuk ke Ibu Ria sendiri. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah bantu melayani saya, dan terlebih Bapak Bambang, terima kasih untuk kelasnya, yang kelas pemuritan tiap Kamis yang kita ikut. Terima kasih, jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini dan memberi semangat buat kami. Dukung doa buat kami juga, buat saya khususnya, biar roh-roh jahat, roh-roh yang tidak daripada Tuhan semuanya dimusnahkan. Dukung doa buat kami dan maupun tim channel Gereja YouTube ini. Terima kasih buat
kesetiaannya dan juga berkatnya, dukungannya selama ini. Biarlah kami bisa terus menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.